Halo, perkenalkan nama saya Rada Rizkyanti Patoding. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika dengan mata kuliah saya Sistem Operasi. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai fungsi dasar sistem operasi. Ada 4 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu pengertian dan fungsi dasar sistem operasi, kemudian tujuan adanya sistem operasi, kemudian beberapa macam sistem operasi, dan yang terakhir sejarah sistem operasi sampai struktur DMA. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan fungsi dasar sistem operasi. Sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dan menjalankan aplikasi atau software di dalam suatu sistem komputer. Fungsi dasar sistem operasi. Sistem operasi dapat dipandang sebagai sebuah antarmuka antara user atau pengguna dengan perangkat keras sistem. Yang kedua, tujuan sistem operasi. Tujuannya yaitu sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien sehingga dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Oke, yang ketiga, beberapa macam sistem operasi. Yang pertama itu ada Windows. Windows merupakan salah satu sistem operasi komputer yang tergolong populer. Windows terus berupaya melakukan pembaruan demi meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua itu ada MACOS atau Macintosh Operation System. Sistem operasi komputer yang memiliki kepanjangan Macintosh Operation System ini merupakan sistem yang dibuat serta dikembangkan oleh Apple sejak 2001. Linux. Berbeda dengan dua sistem operasi komputer sebelumnya, Linux merupakan keluarga sistem sumber terbuka yang mana sistem ini dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapapun. Kemudian ada MS-DOS. MS-DOS yang memiliki kepanjangan Microsoft Disk Operation System merupakan sistem operasi komputer yang dominan untuk komputer pribadi sepanjang tahun 1980-an. Kemudian ada Unix. Unix adalah sistem operasi komputer multi-user dan multitasking yang paling kuat dan populer. Konsep dasar Unix berasal dari proyek Multisig tahun 1969. Kemudian ada Chromium OS. Chromium OS adalah sistem operasi tempat Google Chrome OS dibangun yang mendukung laptop Chromebook dengan stasiun kerja Chrome OS. Kemudian yang keempat, sejarah sistem operasi sampai struktur DMA. Generasi pertama itu pada tahun 1945 sampai 1955. Pada generasi pertama ini merupakan awal terciptanya sebuah perangkat komputasi elektronik yang mampu menggantikan peran sistem komputasi mekanik. Kemudian generasi kedua 1955 sampai 1965. Pada generasi kedua ini memperkenalkan sebuah gagasan baru yang diberi nama Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan secara real time dalam satu rangkaian yang saling berurutan. Kemudian generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Generasi yang selanjutnya masuk pada perkembangan yang sudah cukup advanced, di mana sistem operasi digunakan untuk kebutuhan banyak pengguna sekaligus dengan melakukan komunikasi secara online. Generasi keempat pada tahun 1980 sampai sekarang. Pada generasi yang keempat, fitur dan fungsionalitas yang disuguhkan oleh sistem operasi jauh lebih kompleks dari area yang sebelumnya. Kemudian struktur DMA. DMA atau Direct Memory Access dapat diartikan sebagai suatu metode pengguna input-output di mana device controller langsung berhubungan dengan memori utama tanpa intervensi CPU. Kemudian DMA atau Direct Memory Access ialah sebuah prosesor khusus yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program input-output. Oke teman-teman, itulah beberapa pembahasan yang saya bahas. Semoga dapat membantu dan maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.